وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan yang singkat ini, marilah kita selalu berusaha menjernihkan batin, meningkatkan tafakur tentang tujuan hidup yang hakiki, yakni lebih meningkatkan ketakwaan dan pengabdian kepada Allah, baik dalam bentuk kesolehan ritual maupun sosial. Dengan cara inilah manusia dapat mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang semestinya, serta mendapatkan arti hidup yang sesungguhnya. Kita senantiasa berusaha untuk menjalani misi kehidupan yang sesungguhnya tanpa mengenal lelah, yaitu dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam telah mensyariatkan beberapa bentuk ibadah ritual yang selalu kita lakukan bersama. Ada ibadah yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, dan ada pula bentuk ibadah yang wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ibadah yang sifatnya harian misalnya sholat wajib 5 waktu, sedangkan yang bersifat mingguan misalnya salat Jumat sebagaimana yang kita lakukan bersama saat ini. Adapun yang bersifat bulanan atau tahunan misalnya puasa di bulan Ramadan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Dan ada pula ibadah yang wajib sekali dalam seumur hidup, yaitu ibadah haji bagi yang mampu. Selain daripada itu, masih banyak bentuk-bentuk ibadah lain yang sifatnya tidak terikat oleh waktu, seperti halnya beretika, berzikir, membaca Al-Quran, berbuat baik, beramal soleh, dan lain sebagainya, baik yang bersifat ibadah ritual maupun ibadah sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada. Lantas apa sesungguhnya hakikat ibadah itu? Sementara banyak orang yang masih beranggapan bahwa yang dinamakan ibadah hanyalah mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji, sedangkan kegiatan yang lain mereka masih ragu untuk mengatakan sebagai ibadah. Dalam hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pandangan tentang ibadah secara luas dan dalam. Menurutnya, arti ibadah menurut bahasa adalah sikap taat dan tunduk secara maksimal. Sedangkan dalam ibadah terdapat suatu unsur yang sangat penting dan dominan, yaitu unsur
cinta yang fitri, yang dalam hal ini tanpa unsur emosi yang menyertai. Hakikat ibadah yang menjadi tujuan daripada penciptaan manusia sulit dan memang berat untuk diwujudkan. Sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah berikut ini: ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Pada hakikatnya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu meliputi makna merendah diri secara khusyuk, khudu' dan merunduk dengan penuh kecintaan yang mendalam kepadanya. Karena substansi dan esensi cinta itu sesungguhnya adalah pengabdian dan pengorbanan. Secara tulus, ikhlas, kedalaman dan kesempurnaan cinta itu hanya patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kecintaan kepada yang selain Allah harus diletakkan dan diposisikan di bawah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbatu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah, jika ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk keperluan hidupnya dan usaha-usaha yang dikerjakan untuk kepentingan keluarganya dapat bernilai ibadah. Demikian pula perwujudan sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para pegawai, para karyawan, buruh, para petani, para pedagang, pengusaha, dan para pelajar dapat menjadikan pekerjaan dan segala aktivitasnya itu sebagai ibadah selama mau berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan syariat, yaitu pertama, setiap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan harus disertai dengan niat yang suci, yaitu niat yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum dapat bernilai ibadah bila diniatkan agar dirinya sehat dan kuat, sehingga dapat mengabdi dan beribadah kepada Allah. Bekerja yang halal dapat bernilai ibadah bila dilakukan karena Allah
untuk mencari nafkah buat diri, istri, anak, dan keluarganya, sehingga mampu bertahan hidup untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setiap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan dalam syariat, tidak berlaku zalim, tidak disertai menipu, tidak berdusta, tidak merampas hak orang lain, dan tidak berkhianat. Ketiga, setiap pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan hendaklah dilaksanakan dengan baik, sungguh-sungguh, dan profesional, dengan tetap menjaga sportivitas dan akhlakul karimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyukinahu. Sesungguhnya Allah menyukai seseorang di antara kamu yang ketika mengerjakan sesuatu perkara dilakukan dengan tekun dan teliti. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Keempat, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan itu bukan termasuk yang dilarang dalam Islam, seperti perdagangan minuman keras, prostitusi, melakukan riba, dan hal-hal lainnya yang dilarang menurut Islam. Bekerja dan beraktivitas pada hal-hal yang dilarang dalam agama tersebut bukan termasuk ibadah, walaupun diniatkan untuk mencari nafkah buat anak dan istri, untuk beramal dan bersedekah dari hasil karyanya itu. Tetapi semua itu merupakan kedurhakaan dan kemaksiatan serta kekejian yang berdosa besar. Semua pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan jangan sampai melalaikan dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun